谎，被骗子，搞得我没有什么好下场。还敢自称天蓝智？混蛋！Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan setelah mendapatkan berita baik dari Lord Lingfeng, kita akan melanjutkan Dewa Suyang. Oke, di part hari ini cukup seru nih, karena mereka bakal bertemu dengan sosok monster yang aneh dan mengerikan. Wow, monster apa itu? Sosoknya sih aslinya kecil guys, dan lucu sebenarnya. Pasti kalian bakal kaget nanti. Yang pasti di part ini, Suyang bakal bertemu dengan salah satu harta dari Sekte Tianlan. Harta macam apa itu? Dan sekuat apakah kekuatannya? Kalau berdasarkan part kemarin, kita menyaksikan Suyang dan para murid itu sampai ke sebuah dunia yang cukup unik. Ternyata di sana masih banyak keturunan Tianlan, yaitu para gadis. Nah, mereka dipaksa membuatkan zirah cahaya dari benda surgawi. Zirah itu memiliki fungsi untuk keluar dari dunia ini guys. Gara-gara Suyang menunjukkan teknik cengkraman elang, zirah cahaya pun berhasil dibuat. Gara-gara kain-kainnya berterbangan dan menyempurnakan zirah cahaya itu. Tentu para keturunan Tianlan jadi panik karena kalau zirah itu berhasil dibuat, maka nyawa mereka akan dicabut. Pao Chu pun membawa zirah itu langsung kabur lompat ke dalam jurang guys. Wah. Apakah dia bakal selamat ataukah tidak? So maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. Para keturunan Tianlan memohon kepada Suyang untuk menolong teman mereka Pao Chu. Suyang maju perlahan mendekati jurang. Para tetua istana peri memastikan pasti Pao Chu itu baik-baik saja, jadi nggak perlu khawatir. Tentu aja mereka nggak percaya guys. Karena selama ini gak ada satupun orang yang selamat setelah jatuh ke dalam tebing itu. Ya tentu penasaran dong, emang apa spesial dan apa bahaya dari tebing itu coba? Kenapa sampai pada takut? Dia melempar batu ke bawah dan tuar. Batu itu tiba-tiba meledak oleh energi misterius yang ada di bawah. Ledakannya begitu besar, sampai ke atas langit. Gak heran gadis selamat ketika jatuh ke bawah. Itulah alasannya. Tapi sebenarnya guys, ada fakta menarik. Pao Chu sendiri udah beberapa kali pernah jatuh ke bawah tebing. Entah gimana caranya dia selalu berhasil kembali selamat di esok paginya. Dan cuma dia seorang yang pernah selamat dari tebing itu. Gak heran kemarin Pao Chu dia lompat pun gak ragu-ragu gitu. Mereka lebih khawatir kepada zirah cahaya. Karena bagi mereka, ketika zirah cahaya itu hilang, otomatis mereka juga bakal hilang alias ikutan meninggoy. Soalnya mereka gak bakal bisa keluar dari dunia ini tanpa zirah tersebut. Sang tetua mencoba memohon kepada Suyang untuk turun ke jurang bawah dan menemukan zirah itu. Saking nekatnya mereka sampai bersumpah akan melayani Suyang seumur hidup. Nyawa mereka di tangannya Suyang. Walaupun sebenarnya itu semua hanya kebohongan guys, karena dalam hati mereka mengatakan akan menghabisi semua orang di sini setelah mendapatkan zirah cahaya itu. Jahat nih, lihat saja nanti ya. Suyang cuma terdiam beberapa saat, dia menganalisa kabut dan tebing yang ada di sana. Sementara si Pao Chu ternyata benar dia selamat tanpa luka. Dia selamat gara-gara ada satu sosok yang menyelamatkan dia guys. Dia memanggil sosok itu sebagai Kakak Long. Oh, ternyata udah kenal. Kakak Long dengan sombong mengatakan walaupun kekuatannya baru pulih 30%, itu cukup buat mengalahkan orang-orang yang di atas. Tapi Pao Chu tetap takut. Masalahnya orang-orang di atas juga mempelajari teknik Tianlan mereka yang bahkan lebih kuat. Maksud dia si Suyang guys. Senior Long mendengarnya langsung kaget, dia bahkan marah. Memancarkan kekuatannya begitu besar, meledakkan seluruh area. Wah, siapakah Senior Long ini? Apa jangan-jangan berasal dari Tianlan kuno nih? Karena dia sensitif banget ketika mendengar nama Tianlan.
也非得好好教训他们一顿不可。 Di sisi lain, Suyan dan para muridnya turun ke bawah tebing. Tapi gara-gara kabut di sana yang terlalu tebal, mereka jadi terpisah dengan leluhur Suyang. Kita tahu, leluhur Suyang itu buta, guys. Pasti nyasar dia nih. Mereka harus segera mencari leluhurnya, tapi melihat kondisi di sini nggak bagus, sebenarnya bukan khawatir dia bakal diserang atau gimana sih. Lebih khawatir dia nyasar semakin jauh. Nanti sulit carinya, guys. Hahaha. Kancu sampai berpikir aneh-aneh, overthinking. Dia mikirnya Suyang saking marahnya gara-gara nyasar, itu sampai menghancurkan satu planet. Aduh, bocah lebay nih. Gak segitunya lah. Ketika mereka mencoba melanjutkan pencarian, tiba-tiba muncullah tanaman bunga darah yang menyerang. Tanamannya begitu banyak, datang tanpa henti dan terus menyerang. Gak cuman itu, tanaman darah memancarkan tekanan yang begitu dahsyat. Wah, bukan tanaman biasa nih. Ternyata di sisinya Suyang juga sama, guys. Mereka juga diserang oleh tanaman-tanaman bunga darah. Untungnya dia bersama si Yaya. Tinggal suruh Yaya menyemburkan api, membakar tanaman-tanaman di sana sampai jadi abu. Dan terungkaplah, guys, sosok tanaman bunga darah ini. Bentuknya seperti monster pohon dan memiliki kekebalan terhadap api. Jadi apinya Yaya sia-sia aja nih. Suyang mencoba menebasnya dengan sekali tatapan dan ternyata unik. Batang dari pohon ini mengandung emas yang sangat murni. Oh, pantesan aja kebal terhadap api, guys. Bagus nih, buat sekte Tianlan mereka yang sudah kehilangan banyak harta. Segera Yaya beraksi, mengumpulkan lebih banyak batang-batang pohon, bahkan monsternya pun ditangkap. Hehe. Kayaknya sih mau dipakai buat jadi pondasi sekte Tianlan mereka deh, biar semakin kokoh, ya enggak, guys? Tapi tiba-tiba muncul lebih banyak lagi tanaman bunga darah. Yaya beraksi menyerang semua tanaman di sana. Sampai akhirnya Suyang menyuruh bosnya untuk keluar. Dan ternyata bosnya adalah si Senior Long. Bentuknya kecil banget, guys. Wajahnya seperti wajah singa. Dan sekarang kita tahu dia adalah Qiu Tian Long Yi atau tongkat Qiu Tian. Yaya sampai berubah ke tubuh asli, memberontak dengan membakar semua tanaman yang ada di sana. Dan akhirnya ketahuan, guys. Inilah sosok monster yang menghabisi para praktisi yang jatuh ke tebing. Dan dialah temannya Pao Zhu. Info pentingnya lagi, ternyata dia adalah harta dari Tianlan kuno, guys. Tianlong mengatai Suyang sebagai generasi muda yang tidak tahu apapun. Hehe. Tianlong pastikan akan meledakkan tubuh mereka semua sampai hancur berkeping-keping dan tuar. Dia dijatuhkan oleh serangannya Yaya. Cuma segini doang, berani sekali menyebut diri sendiri berasal dari harta Tianlan kuno, kata Suyang dengan nada meremehkan. Merasa Tianlan kunonya direndahkan, Tianlong pun akan menunjukkan arti dari kekuatannya sesungguhnya. Dia pun berubah menjadi kewujud asli, guys, yaitu sebuah tongkat emas harta emas. Dengan kekuatan penuh, dia berusaha menyerang ke arahnya Suyang. Tapi sayang banget, serangan dia sama sekali tidak berefek, bahkan tidak bisa menembus pertahanan Suyang sama sekali. Woi, kalau mau buy one, cepat lepaskan pelindung ini, teriak dia. Suyang pun menurutinya. Tianlong yang bangga menerjang untuk menghabisi Suyang, tetapi dia malah tertangkap. Pao Zhu muncul berusaha menyerang pun San yang cegat, guys. Dan dia kunci badannya langsung. Udah ketangkap, si Tianlong masih sosokan aja nih. Sampai Suyang menyakitinya dengan membekokkan badan tongkatnya. Pao Zhu terus berteriak, cepat lepaskan Senior Longku atau kalian semua akan binasa. Tapi kata-kata dia terlalu tidak sopan, guys. Membuat San Yan sampai memukul pantatnya
sebagai tanda kalau dia harus hormat kepada Su Yang sebagai leluhur Tianlan mereka. Nah lo. 我还是 Pao Zhu malah nggak percaya. Leluhur Tianlan apanya dengan kata yang meledek. Pun lagi-lagi dipukul pantatnya oleh San Yang biar paham dia. Su Yang pun bertindak. Tianlong mengira dia bakalan dihabisi kali ini. Dia menenangkan Pao Zhu agar gak perlu khawatir, dia pasti bisa menahan serangannya Su Yang. Su Yang menerbangkannya, tetapi ternyata bukan dia serang guys. Melainkan dia mengalirkan energi sebanyak-banyaknya. Kita ingat, Tianlong ini kekuatannya baru pulih 30%. Jadi Su Yang memulihkan kekuatannya sepenuhnya. Dan dari situlah Tianlong sadar. Sebenarnya Su Yang menggunakan teknik dari Tianlan kuno. Nah, karena udah sadar nih, Su Yang pun pengen tahu cerita dari harta Tianlong ini. Kenapa dia bisa sampai ke sini ya kan? Harta Tianlan kuno tapi nyasarnya ke tebingnya aneh. Oke, coba deh kita lihat ke bagian spoiler untuk part 239 Lian Qi Xuanyan yang akan rilis lagi di hari Selasa guys. Oke. Singkatnya, setelah mendengar cerita dari Tianlong, dari situlah Su Yang juga sadar. Sebenarnya Guru Jue itu menyimpan banyak sekali rahasia yang masih tidak dia pahami. Mereka pun kembali ke atas dan melihat para keturunan Tianlannya ditangkap. Waduh, cari masalah nih mereka nih. Nanti bakal ada sosok berjubah hitam yang bertarung dengan salah satu murid Tianlang. Jadi itu semacam kilas balik pertarungan gitu guys. Menarik ini. Kira-kira apa yang mereka dapatkan dari cerita harta Tianlong gitu ya? Seru kan? So kita tunggu lagi di part 239 Lian Qi Xuanyan 100,000 Years of Reviving Qi atau 100.000 tahun pemurnian Qi. Dan satu hal yang pasti cuma di sini, oke? Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.